Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut mathalul ladzina, perumpamaan orang-orang ittakhadhu, yang menjadikan atau mengambil min dunillahi, selain Allah, auliya'a, sebagai kekasih-kekasih. Itu kamathalil ankabut, seperti laba-laba kemelandingan, atau laba-laba ittakhadhat baita, yang telah mengambil rumah, menjadikan rumah atau membuat rumah. Wa inna auhanal buyuti, dan sesungguhnya paling rendahnya rumah itu labaitul ankabut, pasti rumah laba-laba itu. Laukanu ya'lamun, andai kata mereka itu mengerti. Ini adalah sindiran terhadap orang-orang kafir yang menjadikan selain Allah ya berhala-berhala mereka atau siapa sajalah yang dianggap Tuhan mereka. Ya kalau di Mesir dulu ya Fir'aun dianggap sebagai Tuhan. Di lain-lain tempat, terutama di negeri-negeri Mekah dulu, ya berhala-berhala itu dianggap sebagai kekasih mereka. Biasanya kekasih itu kan selalu melindungi yang dikasihi ini. Jadi mereka merasa dilindungi. Tapi kenyataannya digambarkan seperti orang membuat, seperti laba-laba membuat rumah. Jadi rumah itu yang paling lemah, paling lekas rusak. Kena angin saja udah rusak. Itu aja adalah rumah laba-laba. Jadi mereka itu digambarkan seperti laba-laba membuat rumah. Tentu saja tidak kuat. Jadi pikiran yang mereka begitu itu adalah sangat lemah, sangat tidak kuat. Seperti lemahnya rumah laba-laba. Laukanu ya'lamu, andai kata mereka itu ya'lamun, mengerti. Ya kadang mengerti, tapi orang itu tidak mau mengerti. Sebenarnya mengerti kalau mau berpikir, tapi tidak mau mengerti. Kenapa begitu? Ya ikut-ikutan nenek moyangnya dulu, ya begitu, ya begitulah sudah. Buat apa kita pakai mikir-mikir gitu. Innallaha, sesungguhnya Allah itu ya'lamu, mengetahui, ma yad'una min dunihi min syai',
Allah mengetahui apa yang mereka mohoni, artinya mereka sembah. Jadi berdoa itu ya menyembah. Ya menyembah itu berdoa, maknanya sama. Allah Maha tahu tentang apa yang mereka sembah. Min duni selain Allah, min syai'in berupa sesuatu. Berupa apa saja selain Allah yang mereka sembah, Allah Maha tahu. Wa huwal azizul hakim, wa huwa, dan Allah itu al-aziz, zat yang maha menang, al-hakim lagi maha bijaksana. Menang tapi bijaksana. Allah maha menang, jadi mau berbuat apa saja orang menang. Jadi kalau mereka langsung dihancurkan juga bisa, orang namanya menang. Tapi Allah maha bijaksana. Tidak semuanya di dunia itu begitu berdosa kepada Allah, begitu kufur, begitu syirik, lantas dihancurkan oleh Allah. Tidak. Hanya beberapa saja untuk umat-umat yang terdahulu, buat contoh untuk umat-umat sekarang. Pada umumnya untuk umat sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana itu tidak langsung dihancurkan. Kalau toh perlu dihancurkan, tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya, sebagian. Agar sebagian yang lain bisa memikir. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi. Dan amsal atau percontohan-percontohan, perumpamaan itu nadribuha kami jadikan. Kami Allah menjadikannya linnasi untuk manusia. Wa ma ya'qiluha illal alimun. Wa ma ya'qiluha, dan tidak bisa mengerti akan percontohan-percontohan tersebut illal alimun, kecuali orang-orang yang alim, orang yang mengerti. Ya orang alim. Alim itu mesti sebelumnya tidak punya ilmu, tapi mau mengaji. Mau mengaji, mau mendengarkan keterangan-keterangan orang yang lebih tahu, yang alim. Sehingga dia mengerti. Nah itu saja yang tahu apa yang diterangkan oleh Al-Quran ini. Alhamdulillah, kita semua atau sebagian besar dari kita ini mau mengaji, dan bukan cuma malam minggu saja mengajinya, hampir tiap malam, bahkan tiap pagi. Tidak mau meninggalkan majelis ilmiah ini kecuali karena terpaksa ada urusan dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada urusan, alhamdulillah, sambil satu i'tikaf sudah punya pahala sendiri. Dua, menunggu isya. Menunggu itu sudah seperti orang sholat sunat, terus menunggu. Diisi dengan mengaji. Mengaji itu pahalanya yang luar biasa banyaknya. Apalagi dalam pengajian itu ada pengajian Al-Qur'annya, bacaan Al-Qur'annya yang tadi itu satu huruf yang kita baca tadi berapa? 10 kebaikan. Tadi sudah berapa tadi? Misalnya yang tidak ikut membaca, mendengarkan saja satu ayat
ya dapat pahala sama dengan yang sama yang membaca. Luar biasa. Tiap-tiap malam itu di masjid ini. Khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Khalaqallahu, Allah telah menjadikan as-samawati, semua langit, wal arda, dan bumi. Allah menjadikan bil haqqi, dengan hak, dengan benar, benar segala-galanya, benar pembuatannya, benar pengaturannya, ya, benar, yang tahu cuma Allah saja, jumlahnya komplit kalau dipelajari betul-betul. Langit dan bumi ini, antara langit dan bumi ini isinya bintang-bintang yang luar biasa besarnya itu. Diatur oleh Allah perjalanannya, diatur oleh Allah sehingga jadi bulan yang cuma 12 bulan. Diatur oleh Allah perjalanan mataharinya sehingga ada siang, ada malam, dihubungkan dengan kehidupan manusia ini. Kalau malam istirahat sebagian besar, walaupun ada juga yang melowo artinya hidup malam. Paginya kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan kepentingan hidup dan lain-lain, sehingga ada tanggalan, ada ini adalah hak semua itu. Allah yang maha bijaksana yang mengatur. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal itu, artinya dalam hal Allah menciptakan semua bumi, semua langit dan bumi dengan benar, itulah ayatan pasti, menjadi ayat, menjadi tanda lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi ayat itu ada dua macamnya. Ayat yang berbentuk wahyu, tulisan yang ditulis, itu yang ada dalam Al-Quran. Ada lagi ayat itu ayat kauniyah namanya, berbentuk apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kalau orang mau berpikir apalagi ya, ketika membaca Al-Quran, karena dia mempunyai pengetahuan-pengetahuan lain yang kuat, dihubungkan, Masya Allah, menjadi makin kuatnya iman kita. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utlu, bacalah wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ma uhiya ilaika, apa yang diwahyukan kepadamu. Yang dimaksud, yang diwahyukan kepadanya Al-Quran, adalah Quran. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diperintah untuk membaca Al-Quran. Utlu perintah di sini itu perintah wajib.
Karena itu Nabi Muhammad SAW tidak pernah tidak baca Quran. Itu satu. Habis itu digandengkan dengan perintah lain, wa aqimis sholata, dan tegakkanlah sholat itu. Jadi Nabi diperintah baca Quran. Nah itu Nabi tidak pernah berhenti baca Quran terusan. Kemudian Nabi diperintah sholat. Otomatis sholat 5 waktu, tapi tidak cuma 5 waktu. Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad sholat, semua sholat sunat itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Lantas diberitahu, inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha 'anil fakhsya'i wal munkari. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan jelek, perbuatan keji, fakhsya. Umumnya fakhsya itu kekejian yang ada hubungannya dengan seksual, hubungan laki perempuan. Jadi hati-hati. Tapi insya Allah dengan sholat itu akan tercegah. Wal mungkar, dan kemungkaran. Kemungkaran segala kejelekan yang dipandang oleh agama tidak baik. Ya bentuknya banyak sekali kemungkaran. Walaupun kemungkaran itu kadang-kadang bentuknya seperti kebaikan. Banyak kan orang membuat kegiatan-kegiatan yang kelihatannya itu baik dan dianggap baik, tapi itu mungkar. Ini perintah Nabi Muhammad SAW. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Wala dzikrullahi akbar, wala dzikrullahi, dan sungguh atau demi, lamnya itu lam qasam, lam artinya demi Allah. Dzikrullahi, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah itu akbar. Diterangkan dalam tafsir, ay a'zamu min kulli syai'in fid dunya, lebih agung, lebih besar dari segala sesuatu yang di dunia ini. Jadi zikir, apakah itu berupa ucapan Allah Allah, atau zikir la ilaha illallah, atau zikir dalam hati saja Allah 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 Allah, atau apa sajalah, itu kalau dibanding dengan segala apapun di dunia itu jauh lebih besar. Dan zikir ini telah membuka hijab, itu membuka tabir ya, antara hatinya yang zikir itu kepada apa yang tertutup. Karena itu dengan zikir-zikir itu Allah telah memberikan pada aulianya ya, itu mengetahui sebagian, tidak semua, sebagian dari apa-apa yang gaib. Saya mau cerita sedikit. Mudah-mudahan ini saya lupa, artinya belum pernah cerita. Jadi Kiai Hamid almarhum, al-maghfurlah, Pasuruan, insyaallah semua orang tahu. Itu minal aulia, wali yang besar ya, yang istilahnya ahli kasyaf, mukasyif. Dibukakan tabir oleh Allah,
mengetahui segala yang belum datang. Salah satu contoh yang ada hubungannya dengan saya sendiri ya. Waktu saya mau membuat pesantren itu PIK ya. Itu sudah saya pasang fondasi. Lalu saya ingat ini saya mesti sowan kepada Kiai Hamid ini untuk minta doa, minta barokah. Karena sebelumnya saya memang sudah biasa sowan ke sana. Berangkat saya dari rumah, sudah sampai di sana itu ternyata Kiai Hamid itu sudah ada di bawah pohon mangga di depan rumah itu, ada di situ. Saya masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya Syekh Basori. Selamanya tidak pernah panggil saya Syekh Basori, tidak pernah. Saya heran sekali saya. Biasanya ya Haji Basori begitu saja biasanya. Begitu saya dipanggilnya Syekh Basori ya, dalam hati saya ya amin begitu saja. Terus berapa hektar pondoknya Basori, Syekh Basori katanya. Kok itu yang ditanyakan? Saya katakan tidak hektaran Yai, tapi saya bahasa Jawa ya, tidak hektaran Yai, hanya 300 meter persegi. Ya sudah, mari doa katanya. Lin naf'i wal qabul wal jamal wal kamal. Al-Fatihah. Fatihah. Habis Fatihah, salaman terus beliau masuk sudah. Saya tunggu tidak keluar lagi. Sampai murid-muridnya di situ, anu Pak, kalau sudah begitu dia sudah selesai. Saya sudah ya harus pulang. Waktu pulang itu saya pikir-pikir. Kata saya, doanya tadi itu loh. Satu lin naf'i, semoga manfaat. Jadi didoakan pondok itu manfaat. Wal qabul, dan diterima. Ya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Cuma yang jelas diterima sekarang itu diterima oleh masyarakat. Jadi sejak dibangun pondok itu, masyarakat itu datang itu cepat begitu. Sehingga ada pengajian yang tidak pernah berhenti sampai sekarang itu, yaitu pengajian majelis mingguan itu tidak pernah berhenti terus. Malah sekarang banyak tambah majelis-majelis begitu. Nah ini. Terus wal jamal, indah ya. Saya tidak tahu ya, mudah-mudahan indah ini zahir batin. Cuma andai kata tidak ya batinnya saja yang indah. Cuma ternyata juga zahirnya di luar dugaan saya. Jadi kalau dihitung tidak mungkin saya bisa membiayai itu pribadi. Ada saja bantuan-bantuan bangun sampai sekarang bangunan itu tinggi 7 tingkat. Dan ada tambahan lagi yang yaitu kepunyaan saya. Ya semua rumah saya asalnya peninggalan Pak Anteng, situ saya berikan sekali. Tambahan lagi 20 jadi 320. Itu jamal. Wal kamal dan sempurna ya. Sempurna dari mana contohnya? Sempurna itu alat-alatnya sekarang sempurna. Alhamdulillah yang beli cuma sedikit, lainnya itu tempo hari itu diberi ya untuk saya, tapi saya gunakan diberi oleh Pak Arnold ya di sini. Pak Arnold diberi apa itu namanya, handycam sama LCD itu yang biasa meminjami LCD di sini yang diberikan kepada saya. Begitu bilang katanya sampai tunggu ini sekarang sedang saya kirim dari rumah ya. Gitu.
Masya Allah, begitu saya bawa kemana-mana sudah ini. Nah itu. Dan masih banyak lagi yang tanpa minta itu diberi. Ini kan saya pikir-pikir ini doanya Kiai Hamid itu semua. Oleh karena itu walaupun sekarang didorong kursi roda, saya ini kalau jalan tiap-tiap haulnya Romo Kiai Hamid itu saya mesti datang ke sana. Ya. Alhamdulillah. Ya. Bali ya. Wala zikrullahi akbar. Dan zikir kepada Allah itu adalah lebih besar dari apa saja yang ada di dunia ini. Jadi para aulia itu tidak ada yang gak zikir itu. Jadi pekerjaannya terutama itu zikir terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ingin coba aja zikir terusan. Asal bisa saja. Insya Allah kalau dilatih bisa. Walaupun begini ini sambil zikir bisa. Di sini Allah, 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 Allah. Kadang-kadang sama ngomong itu bisa. Itu kelakuan para aulia itu begitu. Termasuk Kiai Hamid tadi. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wallahu, Allah itu adalah mengetahui ma tasna'un, apa saja yang kalian perbuat. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil iman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.